Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk perdagangan esok, hari Jumat, tanggal 13 November 2020, yang juga merupakan hari terakhir di minggu ini. Dan kalau kita lihat, memang hari Jumat tendensinya adalah biasanya menjadi hari yang dipakai untuk sell off atau banyak orang menjual sahamnya. Jadi untuk hari Jumat ini kalau mau trading pendek harus ekstra hati-hati. Dan adapun saham yang kami berikan hanyalah untuk kita belajar bersama-sama menganalisa, bukan sebagai ajakan untuk membeli ataupun menjual. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang terjadi dengan rekomendasi kami, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari sektor finance atau sektor perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dan Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI hari ini diperdagangkan dengan range dari 3.920 sampai dengan 4.100. Dan BBRI sendiri ditutup di angka 3.950 dengan mengalami pelemahan 170 poin atau 4,13%. Total transaksi yang terjadi di Bank BRI hari ini masih cukup besar, 1,33 triliun rupiah, dengan price earning ratio dari BBRI adalah 25,89. Jadi kalau kita bicara soal valuasi, maka secara valuasi saat ini BBRI sudah cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat market capitalnya atau nilai pasarnya, saat ini BBRI memiliki nilai pasar 487,22 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, rentang harga BBRI ini adalah dari 3.150 sampai dengan 4.190. Jadi harga saat ini 3.950 sudah bisa kita kategorikan mahal secara monthly atau bulanan. Sedangkan harga tertinggi BBRI dari awal tahun kebetulan juga menjadi all time high-nya atau harga tertingginya, yaitu 4.760. Dan hari ini investor asing ternyata masih mencatatkan net foreign buy atau beli bersih di BBRI senilai 78,25 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat yang tampil sebagai top net buyer-nya atau yang paling banyak melakukan pembelian adalah broker KZ, sedangkan yang tampil sebagai top net seller-nya atau yang penjual paling banyaknya adalah broker CS. Dan bagi kami sendiri, Bank BRI saat ini memiliki support di 3.900 dengan resisten di 4.390. Jadi BBRI memiliki support di 3.900 dengan trading range-nya sampai 4.390. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, saham dari sektor properti dengan kode saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk. SMRA memiliki rentang harga hari ini dari 715 sampai dengan 750, dan SMRA ditutup di 720 atau mengalami pelemahan 30 poin atau 4%. Total transaksi di SMRA cukup lumayan, 24,3 miliar, dan price earning ratio untuk SMRA adalah minus 635,83. Wow. Jadi secara valuasi SMRA ini mengalami negatif, berarti SMRA secara financial mengalami kerugian. Kemudian market capital atau nilai pasar dari SMRA adalah 10,39 triliun. Cukup lumayan, 10,39 triliun.
Dan rentang harga SMRA secara bulanan adalah dari 605 sampai 765. Ini membuat harganya saat ini 720 sudah bisa kita kategorikan cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat harga tertinggi dari awal tahun untuk SMRA adalah 1045, sedangkan harga tertingginya dalam 5 tahun terakhir adalah 1970. Hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale di saham SMRA sebesar 1,86 miliar rupiah. Dengan broker CC tampil sebagai top net buyer-nya atau Mandiri Sekuritas, dan broker YU atau CIMB tampil sebagai top net seller-nya. Dan bagi kami SMRA saat ini memiliki support di 715 dengan resistennya ada di 795. Jadi trading range kami untuk SMRA adalah 715 sampai dengan 795. Dan yang terakhir kita berpindah ke saham dari perusahaan pabrik kertas yang bernama Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, atau kode sahamnya adalah TKIM atau TEKIM. Dan TEKIM hari ini diperdagangkan dari 6.600 sampai dengan 6.800, cukup sempit di range-nya hari ini. Dan TEKIM sendiri ditutup di 6.625 atau mengalami pelemahan 175 poin atau 2,57%. Total transaksi untuk TEKIM hari ini adalah 23,9 miliar. Dan price earning ratio untuk TEKIM adalah 8,05. Jadi secara valuasi dari ketiga saham yang kami rekomendasikan, yang secara valuasi masih murah adalah TEKIM. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari TEKIM juga cukup besar, yaitu 20,63 triliun. Jadi secara likuiditas saham ini juga cukup liquid. Kebetulan kalau kita lihat secara harganya, rentang harga TEKIM 1 bulan terakhir adalah 6.000 sampai 6.925. Jadi harga TEKIM saat ini juga masih kita bisa kategorikan mahal kalau secara bulanan. Tetapi secara year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi TEKIM adalah 11.500 dengan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 18.450. Hari ini investor asing juga tercatat melakukan jual bersih di saham TEKIM senilai 1,76 miliar. Broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyer-nya dan top net seller-nya adalah broker AI. Dan bagi kami, TEKIM adalah sebuah saham dengan support di 6.550 dengan resistennya di 7.250. Jadi trading range kami untuk TEKIM 6.550 sampai dengan 7.250. Demikianlah 3 buah saham yang kami bisa rekomendasikan untuk kita belajar bersama menganalisa. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus, saksikan berbagai konten yang menarik dan bermanfaat dari carakaya.id. Sampai jumpa.